wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Atlayubi dengan NIM 2450 2050 7111 037. Oke, di sini saya bersama dengan adik saya. Jadi udah pernah dengar belum sebelumnya itu apa itu uang fiat atau signorage? Belum pernah dengar. Nah, jadi secara sederhana uang fiat itu adalah uang yang tidak memiliki dasar intrinsik seperti emas atau perak, seperti uang-uang yang ada di zaman sekarang. Misalnya kayak uang rupiah yang kita pakai saat ini, uangnya itu kan tidak memiliki dasar apapun. Jadi uangnya itu hanya kertas doang. Nggak ada kayak yang bikin istimewanya itu kertas itu nggak ada, karena dekret dari pemerintah. Misalnya kalau di luar negeri uang rupiah itu kan nggak bakal kepake, karena itu cuma berlaku di Indonesia kayak gitu. Nah, terus kalau signorage tahu nggak? Nggak tahu juga. Jadi signorage itu misalnya ini kan pemerintah Indonesia menciptakan uang 100.000 nih. Terus sebenarnya kan itu 100.000 tuh paling modalnya tuh cuma 500 perak doang. Karena itu cuma buat beli tinta sama beli kertasnya doang. Jadi secara artinya uang 100.000, uang 50.000, jadi itu sama aja semuanya. Modalnya sama, cuma yang membedakan itu hasilnya ada yang jadi 100.000, ada yang 50.000. Kalau 100.000 kan berarti untungnya 99.500, karena 500 jadi modal. 99.500 nya itu yang jadi signorage atau keuntungan. Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu inflasi di Bani Mamluk. Nah, jadi pada abad ke-15 dahulu ada dinasti yang bernama Bani Mamluk. Jadi sejarahnya pas zaman dahulu tuh Bani Mamluk itu kan menggunakan koin emas dan perak atau dinar dan dirham. Nah, pada zaman dulu juga sultan-sultan itu membuat uang baru, yaitu uang dari tembaga atau yang disebut fulus. Sebelumnya kan cuma pakai dinar dan dirham. Nah, baru diciptain fulus atau tembaga. Yang dulu awalnya 10 apel itu sama dengan harga 1 fulus. Nah, sultan-sultan itu menciptakan uang fulus itu tanpa pikir panjang gitu. Jadi kayak cetak uang. Jadi uangnya itu beredar di masyarakatnya tuh banyak. Yang awalnya cuma ada misalnya 1 fulus, terus pemerintah itu nyiptain 100 fulus. Nah, jadi kan harga apelnya itu tetap gitu, misalnya apelnya ada 10. Nah, jadi uangnya semakin banyak, tapi produk yang beredar di masyarakatnya cuma segitu-segitu aja. Jadi harganya itu melonjak tinggi. Itu mengapa terjadi inflasi di Bani Mamluk. Jadi inflasi itu apa? Jadi pas barangnya sedikit tapi uangnya banyak, jadi Ya. Sebenarnya barangnya nggak sedikit, barangnya tetap dikit segitu, uangnya banyak, jadi barangnya tuh nyesuaiin banget banyak uangnya gitu. Ya, kayak gitu. Nah, kita masuk ke materi ketiga, yaitu mengapa bank syariah itu memerlukan underlying asset atau aset dasar. Jadi kalau di bank konvensional, bank-bank itu bisa menciptakan uang melalui bunga. Tahu bunga nggak? Ya. Bunga bank. Ya. Nah, kan bunga itu nggak ada dasar asetnya sama sekali kan. Jadi kayak misalkan nih di bank konvensional, di bank A, saya minjem uang 100.000. Nah, ada bunga 50% dari bank tersebut. Nanti kan saya balikin harus 150.000 kan? Karena 50.000 lagi tuh dari bunganya. Ada kewajiban untuk membayarkan bunga. Padahal 50.000 itu kan nggak ada asetnya sama sekali. Jadi cuma kayak janji doang nih. Di dalam Islam itu diharamkan, karena kalau dalam Islam semua transaksi itu harus ada aset dasarnya. Nah, kalau dalam Islam uang itu hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai aset yang bisa mempertambah uang. Kenapa Islam itu memerlukan underlying aset? Yang pertama itu mencegah gelembung ekonomi atau bubble. Jadi setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan, seperti beli rumah, beli motor, beli mobil, itu kan ada asetnya tuh. Ada aset yang kita dapatkan dari uang yang kita berikan kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah untuk keadilan sosial, karena memastikan
bahwa pertumbuhan uang itu sejalan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa yang diproduksi. Jadi uangnya ada, barangnya ada. Dan yang ketiga itu kepatuhan syariah, ya karena dalam Islam sendiri kan sudah dijelaskan bahwa diharamkannya riba dan gharar itu menjadi alasan yang sangat kuat untuk umat Islam, kayak nggak boleh untuk melakukan transaksi riba atau gharar kayak gitu. Belajar dari kisah Bani Mamluk yang tadi saya ceritakan, itu mengajarkan bahwa kita itu sebagai pelaku ekonomi itu harus melakukan pertimbangan sebelum melakukan sesuatu, karena semua tingkah yang kita lakukan itu akan mengakibatkan akibat yang sesuai dengan perilaku yang kita lakukan. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.